akan ada friksi. Akan ada konflik antara yang membuat kebijakan dengan orang yang akan terdampak oleh kebijakan-kebijakan itu. Karena itu perlu ada mindsetting yang kita sebut sebagai digital mindset. Learning Partners. Sering sekali kita mendiskusikan tentang disrupsi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Dan sering juga kita berdiskusi tentang betapa generasi milenial sebagai digital native akan melakukan game changing terhadap lingkungan kerja. Tapi persoalannya adalah, sebagian besar para pengambil keputusan yang sekarang ini ada di dunia kerja, itu adalah generasi yang bukan digital native. Jadi misalnya para senior manager, para eksekutif itu berasal dari generasi baby boomers atau Gen X yang notabene bukanlah digital native. Anda bisa bayangkan, pengambil keputusannya bukan digital native, tetapi orang yang akan terdampak oleh keputusannya adalah digital native. 10 tahun ke depan diperkirakan 70% generasi yang akan masuk ke ruang dunia kerja adalah generasi millennials yang notabene sekali lagi adalah digital native. Akan ada friksi, akan ada konflik antara yang membuat kebijakan dengan orang yang akan terdampak oleh kebijakan-kebijakan itu. Karena itu perlu ada mindsetting yang kita sebut sebagai digital mindset. Jadi semua level organisasi harus belajar memahami cara pandang digital. Cara pandang digital adalah cara pandang untuk memampukan orang melakukan segala sesuatunya kapan saja, di mana saja, dengan device apa saja, dengan cara yang makin lama diharapkan makin cepat, makin mudah, makin murah, dan makin fleksibel. Persoalannya, kalau melatih karyawan yang di bawah gampang sekali. Tinggal kita suruh, kita kasih anggaran, kita buatkan program. Tetapi bagaimana membuat para senior eksekutif, para senior manager yang bukan digital native mau belajar digital? Disinilah perlunya kolaborasi. Generasi-generasi millennials yang notabene adalah digital native harus mau dan bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai reverse mentoring. Reverse mentoring adalah proses mentoring yang dibalik. Jadi yang junior yang kemudian berbagi tipsnya kepada yang senior. Dalam konteks ini yang junior adalah digital native, yang senior adalah imigran digital. Persoalannya, milenialsnya mau tidak mengajari seniornya bagaimana menggunakan gadget, bagaimana melakukan misalnya pembelajaran-pembelajaran yang berbasis digital dan seterusnya. Mau. Pertanyaan berikutnya, seniornya mau tidak belajar dari yang junior? Gengsi atau tidak? Malu atau tidak untuk mempelajari sesuatu dari yang lebih muda? Mindset ini yang juga mesti kita bongkar. Learning Partners, belajar saat ini haruslah multi-direction. Source of learning juga multi. Tidak selamanya junior harus belajar dari senior. Senior juga ada kalanya perlu belajar dari yang junior. Saya saja sering kali bertanya ke anak saya yang baru SD ya, untuk melakukan sesuatu yang kira-kira berbau digital ya. Karena itu kalau di rumah kita bangga sebetulnya kalau kita diajarkan oleh anak kita, apalagi masih SD, SMP, kemudian mengajarkan kita dan kita bangga. Nah, bisa nggak perasaan itu juga dibawa ke kantor? Para senior eksekutif, para senior leader juga bangga belajar sesuatu dari juniornya yang jauh ya. Mungkin kalau dalam hierarki organisasi terpaut jauh sekali, tetapi mau untuk belajar hal-hal yang terkait dengan percepatan digital mindsetting tadi. Saya kira itulah the power of reverse mentoring yang perlu kita berdayakan dan perlu kita lembagakan. Karena bagaimanapun juga mengajari yang lebih junior jauh lebih gampang daripada membuka diri kepada para senior untuk mau belajar dari juniornya. Selamat belajar, berlatih menjadi mentor dan menjadi mentee pada saat yang sama. Sampai jumpa, salam Learning Partners.